Apakah kamu ingin hidup di abad pertengahan era Victoria? Berikut sebagian fakta-fakta unik kehidupan pada zaman Victoria. Untuk sebagian orang hidup di era Victoria dianggap menyenangkan, sebagian lagi menolak untuk hidup di era Victoria khususnya pada abad pertengahan di Eropa. Kehidupan pada saat itu banyak sekali hal-hal yang problematik dan dianggap wajar pada era itu. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sanitasi kota yang buruk. Pada saat ini tentunya warga masyarakat memiliki sanitasi yang bersih dan higienis. Orang-orang sekarang sudah mengenal pentingnya kesehatan. Lain cerita jika kita hidup di era Victoria. Kota Eropa pada periode itu sangat kotor. Saluran pembuangan yang jorok, tersumbat dan kotor, bau menyengat di mana-mana sudah menjadi hal biasa pada saat itu. Sungguh pemandangan yang tidak menyenangkan. Sampah dan kotoran kuda juga banyak kita lihat di jalanan kota. Terbatasnya petugas kebersihan dan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat semakin memperburuk keadaan pada abad pertengahan di Eropa. 2. Pasangan suami istri tidak boleh bercerai tapi suami boleh menjual istri. Sebuah fakta yang mencengangkan, ketika suami tidak lagi menyukai istrinya. Mereka kemudian menjual istrinya tersebut. Para suami beranggapan sebagai solusi untuk mengatasi rumah tangga yang sudah tidak ada kecocokan lagi. Sebenarnya aturan perceraian sudah ada, tetapi memakan waktu lama dan menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk suatu perceraian. Dari pihak wanita sebenarnya menolak dengan praktik ini, namun undang-undang yang melindungi hak wanita belum ada saat itu. 3. Pakaian yang dikenakan para wanita ribet. Jika Anda seorang wanita pada saat abad pertengahan Anda akan membutuhkan waktu yang lama hanya untuk buang air saja. Pakaian wanita abad pertengahan berlapis-lapis. Pakaian dalam ditambah pemakaian korset dan kerangka yang berbentuk sangkar burung, stoking kaki yang tebal, terakhir gaun panjang dan mengembang. Bisa kita bayangkan betapa ribetnya untuk menggunakan dan melepaskan pakaian itu. 4. Dokter belum kompeten. Pada abad pertengahan banyak profesi sebagai dokter palsu. Tidak ada kejelasan tentang sertifikasi kedokteran saat itu menjadi praktek ilmu kedokteran yang asal-asalan. Menggunakan alat-alat yang tidak ada standar untuk operasi, mencoba obat-obatan baru yang kadang malahan semakin memperparah orang yang sakit. Jumlah dokter pada saat itu juga sangat terbatas, jarak yang jauh semakin mempersulit keadaan. Banyak orang sakit yang frustasi sehingga banyak dari mereka yang akhirnya meninggal karena sarana dan prasarana kesehatan yang buruk saat itu. Minimnya ilmu kedokteran membuat wabah penyakit sering terjadi. Banyak penyakit menular tidak dapat disembuhkan secara cepat pada abad pertengahan. 5. Makanan gila dan aneh dari abad pertengahan. Adalah hal biasa masyarakat menyantap makanan aneh dan menjijikan pada abad pertengahan. Salah satu contohnya, menyantap janin hewan mati seperti sapi dan domba yang sengaja disembelih saat sedang bunting, juga dijadikan makanan favorit. Broksi yaitu makanan dari domba yang sedang sakit atau mati, pembelinya adalah dari golongan orang miskin. Mereka sangat menyukai broksi karena harga yang relatif murah. Yang lebih menjijikan lagi yaitu bebek tekan. Bebek dicekik bukan dipenggal. Kemudian dipanggang, setelah itu daging bebek ditekan agar keluar darahnya lalu disajikan dan siap dinikmati. 6. Kemiskinan di mana-mana, kriminalitas juga sangat tinggi. Keadaan ekonomi pada saat itu sangat memprihatinkan. Kelas sosial sangat jauh jenjangnya antara miskin dan kaya.
Orang kaya tidak ada kepedulian sosialnya terhadap orang miskin, mereka terus menumpuk kekayaan mereka tanpa peduli kehidupan orang miskin. Hampir 80% masyarakat abad pertengahan hidup dalam kemiskinan, akibatnya angka kejahatan tinggi. Banyak perampokan, pemerkosaan, pencurian dan lainnya. Masyarakat kelas bawah sangat cemburu dengan kehidupan kalangan bangsawan. Mereka ingin segera hidup dengan kemewahan secara cepat. Kelas bangsawan banyak menguasai tanah yang luas. Kelaparan dan kemiskinan akan banyak kita jumpai pada masyarakat abad pertengahan di Eropa. 7. Berhubungan seksual saat menstruasi tidak dilarang. Pada abad pertengahan khususnya era Victoria, wanita yang sedang menstruasi diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Berhubungan seks saat menstruasi adalah sah untuk pasangan yang ingin berhubungan badan. Pihak gereja tidak melarang untuk melakukan itu, pihak gereja membiarkan praktek itu terjadi. Dari kalangan bangsawan sampai rakyat miskin sudah terbiasa untuk hubungan seksual seperti itu. Akibatnya banyak timbul penyakit kelamin atau penyakit seksual saat itu. Berhubungan seksual yang sehat dan higienis tidak diterapkan saat itu, edukasi masyarakat tentang hubungan intim sangat minim dan masih tabu untuk dipelajari pada abad pertengahan. 8. Bepergian berisiko tinggi. Melakukan perjalanan jauh sangat beresiko tinggi. Untuk pergi ke lokasi keluar daerah atau ke negara lain juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor keamanan menjadi faktor utama yang sangat diperhatikan. Banyaknya kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan menjadi masalah yang sangat besar. Tidak jarang seorang bangsawan melakukan perjalanan harus dikawal oleh beberapa pasukan yang terlatih. Perjalanan hanya bisa ditempuh dari darat menggunakan rombongan kereta kuda. Dan perjalanan antar pulau menggunakan kapal yang membutuhkan waktu relatif lama sampai berhari-hari. Di samping itu juga bekal makanan yang harus dibawa, karena harus melewati hutan atau padang pasir yang sangat luas tentu harus membawa bekal makanan dan air sendiri. Pada abad pertengahan masih jarang penginapan. Seorang yang melakukan perjalanan saat itu juga jarang untuk menginap atau singgah makan di tempat umum, karena rawan perampokan. Orang-orang pada abad pertengahan sangat hati-hati terhadap orang asing. Mereka beranggapan setiap orang asing berbahaya. 10. Pencuri mayat. Pada abad pertengahan, pencurian mayat sering terjadi. Jenazah setelah dikuburkan akan dijaga. Mereka menyewa penjaga makam atau kerabat mereka untuk menjaga pada siang atau pada malam harinya. Kasus pencurian mayat sangat marak terjadi pada abad pertengahan. Banyak eksperimen menggunakan mayat untuk dijadikan bahan percobaan atau diambil organ dalam tubuh yang diperlukan untuk kedokteran atau sekedar untuk koleksi. Dari orang terkenal sampai rakyat biasa, bisa menjadi korban pencurian mayat. Karena harga jual mayat yang relatif mahal, banyak orang-orang yang rela menjalani profesi tersebut meskipun sangat beresiko dan menakutkan. Masih banyak lagi fakta aneh seputar kehidupan pada abad pertengahan di Eropa. Untuk pembahasan pada video lainnya. Terima kasih.